Apa itu Immanuel? Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini merupakan kegenapan nubuat Nabi Yesaya kira-kira 700 tahun yang lalu. Tuhan tahu bahwa manusia itu sangat lemah sekali, dan manusia tidak mungkin dapat membenarkan diri di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan tidak ada seorang yang benar di muka bumi ini. Walaupun ada keinginan untuk melakukan apa yang benar, tetapi akhirnya gagal juga. Jadi Tuhan berjanji akan memberi pertolongan kepada kita. Apa yang telah dinubuatkan itu, walaupun sudah lebih 700 tahun yang lalu, akhirnya tergenap juga. Ini bermakna Tuhan tidak mengingkari janjinya. Dan setelah Yesus kembali ke sorga, seperti mana yang dijanjikannya, dia juga mencurahkan Roh Kudusnya kepada umatnya. Inilah satu berkat yang sangat besar, karena Tuhan menyertai kita. Kita tahu Tuhan itu adalah Roh. Bagaimana Roh Tuhan yang adalah Roh hidup bersama-sama dengan manusia. Jadi Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan harus menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Hal ini adalah satu perkara yang begitu ajaib sekali. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Ada, telah menjadi manusia yang begitu hina. Alkitab mengatakan waktu Yesus menjadi manusia, dia sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat itu. Padahal malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba Tuhan. Jadi kita tahu Tuhan dia merendahkan diri sehingga kita boleh bertemu dengan dia berhadapan muka. Dia diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dipercayai di dalam dunia, dan akhirnya diangkat dalam kemuliaan. Jadi inilah satu rahasia ibadah kita yang agung. Tuhan tahu bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah dan tidak sanggup menjalankan kehidupan isolasi. Ketika Tuhan melihat manusia itu seorang diri, dia berkata, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Seperti kayu api, jika telah dinyalakan, harus bergabung dengan kayu api yang lain. Sekiranya kayu api yang sudah dinyalakan itu diasingkan dengan kayu api yang lain, dia akan dipadamkan pula. Oleh yang demikian kita tahu manusia sejak dahulu lagi tetap hidup berkelompok, yaitu karena manusia ini adalah makhluk yang lemah. Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Tuhan tahu bahwa manusia ini sekiranya tidak ada penyertaan Tuhan, dia seperti seorang yatim piatu. Kita bayangkan seorang yatim piatu itu sangat kasihan sekali. Dia telah kehilangan sandaran, sebab orang tuanya itu sudah meninggal, dan dia bergantung kepada belas kasihan orang lain. Hidupnya begitu rentan, sehingga jika orang tidak prihatin terhadap dia, maka dia itu sangat sengsara sekali. Sebaliknya, jika ada Tuhan yang menjadi sandaran bagi kita, bayangkan jika Tuhan di pihak kita, siapa berani melawan kita? Itulah apabila Tuhan berjanji menyertai manusia, dia telah menggenapi nubuat
yang telah disampaikan oleh hambanya. Jadi apabila Yesus telah dilahirkan, maka Tuhan menyertai manusia. Betapa indahnya ya kasih Tuhan. Jadi saudara, pentingnya kita harus ada penyertaan Tuhan. Sebab jika ada penyertaan Tuhan, pasti ada damai sejahtera. Jika ada penyertaan Tuhan, tentu ada kelegaan. Seperti mana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hidup ini mempunyai banyak cabaran dan tanggungan yang terlalu berat bagi kita. Maka segala kekhawatiran, segala beban kita itu boleh kita serahkan kepada Dia. Dan Tuhan akan membimbing kita dalam jalan yang benar. Dalam Tuhan pasti ada ketenteraman, sukacita dan nikmat. Sebab di dalam Tuhan tidak ada yang mengecewakan. Dan yang pasti jika ada penyertaan Tuhan, satu hari nanti kita akan sampai kepada destinasi iman kita, yaitu kerajaan sorga yang mulia.